istilahnya zaman sekarang itu kalau netizen sudah ambil peran, kita jangan ikut campur. Ya. Kita mau ngelawan, kita cuma satu orang. Netizen satu Indonesia, Kak. Ya. Aku mau jadi sahabat netizen aja sekarang. Iya. Gimana kalau kita angkat gelas dulu, Iya, kita ada ucapkan Mama Iis dan juga selamat Kak Anissa Bah. datang di Spill the Tea. Aduh, secara tidak disengaja ya, Mama sama Karen, kita kebagi nih kubunya. Situ kubu yang lagi mendapatkan perhatian masyarakat, kita kubu yang nggak terlalu diperhatiin orang. Ya. Pas dulu untuk kali ini kita tenang ya, Anissa. Kita agak-agak nyaman ya. Iya, kita nyaman loh. Tapi udah pasti paham kan, pemirsa setia Spill the Tea, siapa kira-kira pemicu obrolan kita kali ini. Kalau kita bilang, aduh belakangan untuk kasus yang ini kayaknya sekali lagi terbukti bahwa netizen bergerak lebih cepat. Netizen yang sudah mengambil peran dan membentuk narasi di luar sana. Dan mereka yang terlebih dahulu memutuskan mereka berpihak kepada siapa sebelum ada duduk perkara yang benar. Ya. Untuk bagian itu disayangkan, gimana kalau kita spill dulu klarifikasi dan penjelasan dari pihak yang paling ditunggu dan dinanti satu Indonesia. Pasti dia sebenarnya mah gini loh, Dena itu sekarang itu sendiri ya. Sudah nggak ada orang tuanya, saudara-saudaranya jauh, tertimpa masalah seperti ini di situasi yang anak perempuannya juga kan sedang sakit dan jauh dari dia. Dia tuh alone ya. Dari sisi akunya sih mah sebagai teman kasihan, tapi memang dia harus menjelaskan yang sebenarnya. Karena kita sebagai teman pun kita selalu bilang sama dia. Jadi gini dulu deh di awalnya dulu. Netizen nih ya memang maha benar, tapi tidak melihat dari satu sisi aja. Iya. Baiknya seperti itu. Dan jangan juga melihat siapa yang dekat orang yang dia benci ikut diserang juga. Jangan gitu. Kan maksudnya kalau kalian ada di situasi yang seperti kita pun pasti kalian juga akan ada ambil sikap lah ya gitu. Tapi dari sisinya Dena selalu kita bilang harus menjelaskan yang sebenarnya, harus cepat. Karena kalau tidak berlarut-larut seperti sekarang. Iya. Tapi kan mungkin Dena juga dan keluarganya punya pertimbangan, punya banyak pertimbangan. Akhirnya mungkin dia ngobrol dulu, discuss dulu, apa dulu. Kita sampai suka ngomong, Dek, mau kapan? Kelamaan loh ini, sudah makin ngalor ngidul kesana kemari, orang berasumsi gitu. Tapi ya mungkin jadi Dena dia juga bingung loh. Satu sisi dia mau menjelaskan ini saudaranya, ini anaknya, iya kan. Tapi kalau nggak dijelasin juga dia kayaknya jadi orang yang jadi 100. Kalau kemarin kita sampai bilang, Dek, kalau sekarang tuh 100% orang tuh selalu bilang kamu tuh kayak yang jahat banget. Makanya kamu harus kasih tahu kebenarannya itu seperti apa. Karena jujur ya kita aja tuh yang di lingkungannya di situ kayak ngerasa mungkin ada something Sesuatu yang tidak bisa dia share yang nggak juga bisa sebenarnya di-share sama kita. gitu loh, sama orang banyak, gitu loh. Jadi tapi menurut aku dia juga harus ada pembelaannya supaya masyarakat tahu, bukannya mau membela tapi menjelaskan hal yang sebenarnya. Which is kalau dengan adanya video ini sih paling enggak kan katanya menuntut pengakuan gitu ya. Udah diakuin ya kan. Gitu. Jadi harusnya Reza mendapatkan apa yang dia mau. Apa yang dia mau. Walaupun kita nggak tahu kan di balik itunya ada apa kan kita nggak tahu. Apakah selama ini sebenarnya Reza sudah mendapatkan pengakuan atau apa, atau mungkin dari pihaknya Reza pengen pengakuan yang lebih ke media gitu kan, kita nggak tahu. Oke. Tapi apakah menurut Mama Iis bahwa sebetulnya pengakuan yang ditunggu dari Denada itu agak sedikit terlambat timingnya? Agak terlambat. Iya, Anissa juga berpikir betul, begitu. agak terlambat. Tapi mau apapun kita ngomong mah, tetap aja salah. tetap aja salah. Walaupun sebenarnya Kan netizen makanya gitu kan, netizen maha benar. Iya. Tapi kan jangan cuma satu pihak. Kan gitu. Kalau teraniaya kayaknya kayak kemarin kasus kemarin kan kalau orang teraniaya itu pasti udah yang paling benar, padahal belum tentu. Oke. Gitu. Tapi yang aku sedih juga ya, banyak orang-orang yang mengambil kesempatan ini untuk mendapat point of netizen, ya kan, sampai nggak tahu kebenarannya seperti apa, sampai mukanya antagonis banget. Lu tuh ya, please lah, janganlah. Kalau kalian tidak mengerti, maksudnya jangan menjudge seperti itu dulu. Sampai tahu duduk perkara yang benar. Gitu. Iya, karena gini loh, mereka itu anak dan ibu
Jadi jangan suka ngomporin hubungan antara anak dan ibu, nggak boleh. Kita kalau aku sih berdoanya ya teman-teman. Bukannya karena aku temannya Dena mau berpihak, enggak. Aku ketemu Reza pun aku sedih, karena aku kasihan gitu. Kalau aku sih berdoanya ini masalah semua kelar baik-baik, karena biar bagaimanapun ini adalah keluarganya Denada, ini adalah anaknya Denada. Iya. Jadi kita harus berpikir, yuk selanjutnya supaya mental dari semuanya nih baik gitu. Ngapain sih ribut-ribut, Dev? Ya kan? Sebenarnya yang terjadi kayak kasus aku kan sampai sekarang masih dicap ibu yang Nggak melupakan anak, padahal yang terjadi sebenarnya nggak begitu. Dalam kehidupan nyata Dalam tidak kehidupan begitu. nyata nggak begitu. Kalau dulu lu gimana sih? Kontrak kerja dia. Kontrak kerja sebelumnya Juinya ada sama aku bolak-balik kok, masih aku nafkahi kok. Cuma apa mungkin karena papahnya ini kan nikah lagi dan punya anak lagi, mungkin nafkah dari aku itu kurang karena papahnya kan waktu itu emang nggak ada kerjaan kan. Jadi aku jadi masalah aku tuh ujung-ujungnya emang ujung-ujungnya duit. Tapi aku nggak tahu ya masalah Denada seperti itu apa bukan. Kalau aku sih ujung-ujungnya memang minta uang sih memang awalnya. Kebayang memang pelik banget situasi yang ada dalam kehidupan Denada ini ya. Sampai akhirnya di acara bersama Mama Isa Makar kan akhirnya untuk pertama kalinya kita melihat kerapuhannya Denada dan akhirnya dia tak kuasa untuk membendung air matanya. Gue tuh sebenarnya ngeliat video ini sedih sekali. Itu di luar skrip sama sekali. Karena memang acara kita itu kan Nggak ada bukan skrip. kontes, Nggak ada skrip. Kita pun bingung, terdiam tiba-tiba dan dia menangis. Gue langsung peluk dia tanpa kita nggak tahu Ngomong apa-apa. Tanpa ngomong apa-apa. Dan kita nggak tahu apa sebenarnya kenapa lu nangis. Kenapa lo nangis? Kita nggak tahu gitu. Tapi sayangnya di malam itu semuanya jadi salah. Semuanya jadi salah. Lah sekarang gini dia Semua lagi jadi kerja. salah. Temen lu nih kita lagi duduk nih tiba-tiba Anissa nangis. Nangis. Karena Masa mungkin diem ada aja? sesuatu yang menyentuh hatinya atau apa di dalam pembahasan Iya. mungkin ya. Masa kita diem cuek? Masa kita Nanti diem kan kita nggak salah mungkin. juga. Ya temen-temennya ya kok pada cuek Oh, sih. cuek. Gitu Maksudnya loh. Mama Is dengan semua salah adalah semua yang ada di dalam gambar itu dan memberikan pelukan kepada Denada Salah. dinilai Dinilai memberikan dukungan. kepada keputusan yang dilakukan Denada yang iya. sebetulnya juga masih Belum tahu. tebak-tebak Abu-abu. Belum si abu-abu. dan kalian juga akhirnya ikut terserang dan dipojokkan oleh netizen. Ikut diserang. Dibilang memberikan dukungan kepada ibu yang kasarnya menelantarkan anaknya, begitu kan? Aku tuh udah dari sebelum rame nih, Dev. Iya, betul. Aku tuh panggil Dena. Aku begitu tahu ada tulisan, aku dikasih tahu nih sama kan anak aku banyak ya. Terus akhirnya Dena kenapa gitu. Dena kenapa mah gitu. Aku tuh malam hari itu juga aku WA dia. Dek, are you okay? What can I do for you? Apa yang mama bisa lakukan untuk kamu gitu. Besoknya aku panggil dia di ruangan karena biasanya tuh kita tuh nggak beda ruangan Dev. Di Ya, sana ruang tuh tunggunya ruang beda-beda. tunggunya beda-beda. Kita satu kamar beda-beda. Aku panggil dia, Dek kamu kesini dulu dong gitu. Aku bilang sama dia, kamu mau bagaimana ini? Aku bilang seharusnya kamu ngasih penjelasan. Iya mah nanti begini. Ya udah, kita kan hanya sebagai sebatas orang yang Memberikan dipanggil saran, mama ya. memberikan saran gitu. Oke, ya nggak apa-apa. Tapi menurut mama tuh harusnya begini. Tapi at the end semua tuh yang memutuskan adalah kamu karena ini adalah area keluarga ya seperti Ya yang mungkin yang netizen ingin dengar dari kami adalah karena netizen kan memojokkannya, lu kan temen deketnya, masa lu nggak nasehatin? Enggak, kalau netizen Masa lu berpihak sama kalau dia? netizen pengennya kita bikin video, posting, ya kan lo? Kayak posting ngomong sama dia, dia mau nggak? Ya Kan nggak gitu lah. Tapi yang kita bisa bilang di sini Pertemanan adalah yang bener itu gitu loh, bukan pertemanan lewat media. karena gini, karena kita tegur iya dan ada satu momen bahkan kita berempat conference call sampai ngomong lu harus keluar dengan keras. Kita tuh banyak diskusi loh karena Kita banyak kita malah mendorong dia untuk ayo keluar, tapi sekali lagi tadi kayak Anissa bilang, kita nggak tahu, jangan paksa kita karena kita nggak tahu. Jujur Li, dari pertama yang aku tanya ke dia, dari awal dia memang bilang itu anaknya. Jadi nggak ada yang diumpet-umpetin, nggak ada yang sebenarnya diumpetin. nggak. Iya, mah dia anak aku, gitu loh. Mungkin kita berkaca pada apa yang terjadi dalam, karena kan boleh dibilang ya walaupun tidak 100% sama
Anissa sudah pernah melalui apa yang sedang terjadi Iya. ini. Menurut Anissa, berkaca dari pengalaman kamu, penyelesaian dari kasus ini apa sih kira-kira yang pas? Iya, ketemu aja. Ketemu dengan sang anak. Kalau harus ketemu dengan sang anak, langsung aja bicara dari hati ke hati. Kenapa ini bisa terjadi kayak gitu? Kalau aku kan dulu nggak bisa ketemu sama anak. Karena Padahal sebelumnya anak itu sama aku, terus ketika dia Rame, anaknya diambil. itu diambil dan nggak boleh keluar. Padahal di sini netizen harusnya cerdas. Anak itu kan ada 2. Katanya Anissa punya 2 anak. Nah, kenapa yang satu bisa sama bapaknya, kenapa yang satu sama emaknya, kenapa nggak dibongkar? Kalau saya tidak bertanggung jawab, kenapa harus anak yang satu ada di saya? Iya. Ya kan? Dan juga saya punya 2 anak angkat di atasnya mereka umurnya. Masa sih aku ngangkat anak angkat aja lu urus gitu ya. Apalagi dia itu karena memang sengaja ini anak dibakal apa ya, cari uang untuk anak butuh ini butuh ini butuh ini kayak gitu. Jadi pada saat itu kan aku kan boleh dibilang mapan. Dari sebelum aku jadi artis juga aku udah mapan. Jadi untuk kebutuhan anak, walaupun sebenarnya bukan Tanggung jawab kamu. wanita, Iya. tapi aku tetap kasih makan dia. Sampai sekarang pun yang perlu netizen tahu adalah anak dari istri papahnya yang lain itu sekarang juga sama aku loh. Jadi jangan dipelitir-pelitir. Kalau menurut aku sekarang harusnya Denada ketemu supaya nggak makin Iya, melebar. iya. Dan saya tahu, saya pasti seorang ibu banyak pertimbangan karena apa? Karena pasti ada yang dijaga. nggak salah juga kalau sekarang sosoknya Reza itu menjadi sosok yang protagonis banget nih Iya. buat netizen dan Netizen, pemirsa di iya. rumah, ya kan, kayaknya anak yang ditelantarkan, tidak hidup layak, Iya. sementara ibunya terlihat Sama kayak Zui kan. sama persis kayak gini. Sementara ibunya terlihat bergelimangan harta, kelihatannya ya, Sepertinya. tampil di televisi, glamor, cantik banget, seksi banget. Kayaknya hidupnya bahagia, kok ini nggak bahagia. Makanya pujian itu pintu rejeki mengalir ke Reza saat ini. Tapi rupanya nasib memang selalu adil ke semua ya. Belakangan kan sekarang akhirnya juga udah mulai terkuak tuh ya kisah kehidupannya Reza yang sebenarnya. yang kita nggak tahu Yang kita sebelumnya nggak tahu. bahwa Reza tuh udah pernah menikah, istrinya muncul ke permukaan, sekarang mantan istrinya Reza juga Speak up. meminta mengklaim Bertanggung jawab iya, juga. Reza dianggap sebagai ayah yang tidak bertanggung jawab. Dan menurut aku lucu ya, fakta kehidupan dan karma itu cepet banget terjadinya. Iya dong, di satu sisi kan cerita yang pertama kali kita kenal dari Reza adalah anak yang tidak diakui. Tapi ternyata di masa lalunya dia juga pernah menjadi orang tua yang tidak mengakui dan mengurus anaknya gitu. Aduh, Iya. itu bukan dari mulut kita loh. Dan itu Dari itu rentetan laki-laki. faktanya begitu ya. Dan itu laki-laki kan. Iya. Kalau perempuan sebenarnya nggak dituntut untuk menafkahi sebenarnya, walaupun tetap aja namanya seorang ibu tetap harus bisa Ya. sesuatu lah buat anak. Pertanyaan aku adalah, masih mengganggu kamu kah anggapan Masih. orang bahwa kamu adalah ibu yang tidak ngurus anak? Masih, dan image itu jujur sekali ya, itu image yang orang bikin dan itu yang terjahat menurut aku. Oke. Ibu yang menelantarkan anak. Ya Allah, anak orang aja saya sayang. Semua Apalagi anak ponakan semua sendiri. manggil aku mama. Karena sekolah apa semua aku yang paling respon sama ponakan-ponakan semuanya. Jangan tiba-tiba bikin video. Lu ya. Aduh jangan deh please kita nggak tahu apa yang permasalahan di dalamnya, kita nggak tahu. Iya benar. Aku juga mau bikin video gitu ya. Biar apa? Nah nggak tahu gue mau ngomong apa. Coba gue pengen Bagus pertanyaannya kan di sana. Biar apa? Oh biar apa? Biar apa? Oh biar apa? Mau bikin biar video. terkenal. Kurang lah, orang kan selalu kurang. Aku tuh pengen terkenal. Iya, gitu loh. Seru banget ya obrolan hari ini. Dicicipin dong Mendoannya tuh enak makanan-makanannya. banget loh. Cobain deh. Ini ratu-ratu diet ini semua ini ya.